Saudara-saudara yang terkasih, salam agung dan hormat kita sampaikan pada Dia Tuhan dan Raja kita dalam temu sapa firman-Nya hari ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, ketika bencana COVID-19 melanda seluruh penjuru bumi, roda kehidupan saya akan berhenti berputar. Sebab segala sesuatu serba terbatas. Kita dibayang-bayangi ketakutan, takut bertemu dengan orang lain sebab bisa menjadi korban. Takut di bis, takut di pasar, takut di jalanan, bahkan takut ke rumah ibadah. Hanya karena kita tidak tahu bagaimana bentuk virusnya, tidak tahu juga kapan dan di mana kita terpapar. Namun apapun yang terjadi, harapan kita tidak pernah surut, sebab Tuhan senantiasa ada. Sekarang atas pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk melewatinya, dan roda kehidupan sudah mulai bergerak. Namun kita harus tetap waspada, agar bencana ini dapat kita lalui. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik bagi orang percaya. Sebagaimana firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari kitab Sefanya 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu adalah diantaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara-saudara, inilah janji Tuhan yang terus-menerus kita imani, sebab Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janji Tuhan ini disampaikan Sefanya kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan Babel. Keadaan bangsa itu melebihi apa yang kita alami di masa COVID yang lalu. Mereka berada di bawah jajahan dan tekanan bangsa lain. Itu artinya mereka adalah bangsa terjajah di mana kebebasan sangat dirindukan. Dalam penguasaan bangsa lain mereka ditindas, diperbudak, diperlakukan seenaknya, dan keadaan ini sangat berpengaruh kepada seluruh kehidupan seperti pendidikan, politik, dan ekonomi. Inilah yang perlu kita pahami sebagai bangsa pilihan Allah. Kenapa mereka harus mengalami penderitaan seperti itu? Apakah Allah tidak sanggup menolong mereka? Apakah Allah tidak mampu mengalahkan Babel? Ini sering menjadi pertanyaan. Kalau Tuhan itu adalah pengasih, kenapa umatnya dibiarkan menderita? Kalau Allah itu adalah maha kuasa, kenapa dibiarkan bangsa Babel menindas umat? Apakah Allah tidak mampu menaklukkannya? Saudara-saudara, penderitaan dan penjajahan yang dialami bangsa Israel itu bukan karena Allah tidak mengasihi, tetapi penderitaan itu datang akibat dari kesalahan bangsa Israel sendiri. Karena bangsa itu tidak lagi hidup sebagaimana yang diperintahkan Tuhan, tetapi mereka sudah mengandalkan kemampuan diri sendiri, menyembah berhala dan dewa-dewa sebagaimana bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka sudah terpengaruh dengan budaya dan agama di sekitarnya dengan menduakan Tuhan. Tentu akibat dari kesalahan bangsa itu mereka harus menderita. Namun demikian Allah tidak pernah lupa dengan janjinya. Dia selalu setia. Dia ada di antara kamu sebagai pahlawan, sebagai pembebas dan pembela terhadap segala musuh dengan memberi kemenangan. Dan inilah renungan kita hari ini. Allah menjanjikan akan tiba masanya. Allah akan bergirang dengan bersorak-sorai karena kita sudah dimenangkan. Masa sukar yang dialami bangsa itu adalah masa pembelajaran dan introspeksi agar mereka menyadari akibat dari meninggalkan Tuhan. Dan ketika mereka kembali menyembah Allah, maka berkat-Nya akan melimpah.
Saudara, bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Apakah kehidupan kita seperti pengalaman bangsa Israel ini? Bisa saja. Kita seakan tidak mempunyai kebebasan. Kita seakan tertindas, baik sebagai pribadi atau kelompok. Bisa saja keadaan sekarang rasanya seakan menindas dan menekan hidup kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah lupa akan umatnya. Dia senantiasa setia dengan kasih-Nya. Tetapi kita perlu melihat kembali diri sendiri, apakah kita setia. Ketika kita setia dengan iman kita, Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberkati kita juga dengan berlimpah. Bergiranglah bersama Tuhan, bersorak-sorailah di dalam Yesus, karena Dia telah mengalahkan dosa dan kejahatan. Tuhan senantiasa bersama kita. Amin.